Dan untuk cairannya yang coklat seperti ini, seperti senja di kota Paris gitu ya, yang sangat indah. Kalau kita melihat flecken dan warna cairannya, gue sih sepertinya melihat kota Paris saat senja ya, saat lampu-lampu mulai menyala dan menerangi jalan kota Paris dan jembatan di sana. Sangat manis dan romantis. Apakah aromanya juga seperti gambar visualnya gitu ya, bikin penasaran? Halo bro, kembali lagi bersama gua Edwin Enrico di Love by Winnie Channel tentunya. Sebelum gua membahas parfum yang sangat fenomenal, gua ingin menanya kabar kalian ya. Apakah kalian sehat semua, dan mudah-mudahan gua doakan sehat semua dan tetap lancar rezekinya gitu. Nah, seperti biasa, gua di sini menghadirkan satu parfum yang sangat best seller gitu dari merek yang cukup familiar di pemakai parfum khususnya di niche brand gitu, yaitu Maison Francis Kurkdjian yang serinya Grand Soir. Di sini tuh gua punya Grand Soir size-nya yang besar, yang 200 ml. Kenapa gue beli yang besar? Karena jujur aja menurut gue itu lebih hemat gitu ya dibandingkan yang 70 ml dengan harganya yang cukup tinggi. Karena kalian pasti tahu untuk brand-brand MFK ini itu tuh memang untuk harganya harga-harga di atas rata-rata. Karena memang dia dari segi kualitas sangat good gitu. Dan dari longevity ya tidak perlu diragukan gitu ya. Dan dari segi brand memang terkenal gitu. Jadi ya komposisi atau perpaduan yang sangat sempurna gitu ya untuk menaikkan harga daya jual si Maison Francis Kurkdjian ini. Tentunya di sini tuh semua yang gua bicarakan ini tuh asumsi pribadi gua tentunya, dan semua orang punya hak untuk menafsirkan beda-beda atau hasil yang beda-beda. Jadi jangan salah persepsi kalau misalkan di badan kalian atau di hidung kalian itu berbeda aromanya atau hasilnya gitu. Jadi ya gua nggak bertanggung jawab ya bro, karena ini memang betul-betul menurut asumsi gue pribadi gitu. Di depan gue ini udah ada sebuah flecken yang dari segi botol memang sangat elegan gitu ya, nggak neko-neko. Di sininya juga cuman tulisannya yaitu Maison Francis Kurkdjian brandnya dan serinya Grand Soir gitu. Dan di belakang botolnya juga seperti ini ada logo dia si Maison Francis Kurkdjian ini. Dan untuk cairannya yang coklat seperti ini, seperti senja di kota Paris gitu ya, yang sangat indah untuk dilihat. Sekarang gue bakal spray dan gua bakal share ke kalian, dan sekarang langsung aja kita spray untuk aromanya. Oke, jadi untuk aroma openingnya atau aroma top notes-nya di sini tuh tercium banget aroma vanilla gitu ya. Jadi memang aromanya aroma sweet yang sedikit agak pedas dan dibalut dengan campuran aroma-aroma bunga lavender gitu. Tapi dominan jujur untuk openingnya ini memang aroma vanilla ya. Aroma manis yang muncul di aroma top notes-nya si Grand Soir ini bro. Dia itu terwujud gitu ya atau tercipta dari vanilanya sendiri tentunya yang dicampur dengan aroma-aroma tongkebin. Nah, sedikit gue bahas tentang aroma tongkebin ini. Jadi kalau menurut literasi yang gue baca, jadi tongkebin itu semacam biji-bijian yang berwarna hitam, dan itu tuh kebanyakan tumbuhnya di Amerika Tengah dan Amerika Selatan, terutamanya di Venezuela gitu. Jadi si tongkebin ini tuh dia semacam biji yang jatuh dari pohon tongka. Jadi aroma manis yang dihasilkan oleh tongkebin ini tuh dia ada bagian zat pahit yang justru itu memunculkan aroma manis gitu untuk parfum sendiri, dan itu tuh biasa disebut dengan kumarin bro. Nah, si zat kumarin ini ternyata kegunaannya atau manfaatnya tuh sangat banyak gitu. Di Amerika Selatan sendiri digunakan untuk obat-obatan, diproduksi untuk bahan kosmetik, bahan perasa makanan, bahan minuman, dan sebagainya. Dan yang lebih mengagumkannya lagi, dia itu manfaatnya bisa juga digunakan untuk antiseptik gitu. Dan untuk manfaat lain-lainnya, ini tuh banyak manfaatnya. Sebagai antiseptik, dapat mengobati luka, memar, rematik, sakit telinga, sampai gigitan ular. Pengobatan batuk dan asma. Selanjutnya, yaitu untuk menenangkan otak.
tong kabin dapat mencegah kehilangan darah. Nah, jadi kalau untuk Grand Soir ini sendiri, jujur aja, Grand Soir ini tuh sangat best seller, bro. Jadi kalau menurut gue tuh, Maison Francis Kurkdjian ini atau MFK, dia itu kan banyak variannya gitu ya. Yang pertama tentunya kita sudah tahu semua pemakai parfum di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yaitu Baccarat. Yang kedua yaitu dari serinya si Oud gitu, yaitu Oud Satin Mood gitu kan. Dan untuk Grand Soir sendiri ini tuh ada di peringkat ketiga dari urutan si Maison Francis Kurkdjian. Setelah beberapa menit gua membahas dari top notes ke sedikit ingredient yang ada di parfum Grand Soir ini, tentunya kita sudah masuk ke aroma middle notes-nya. Dan sekarang gua cium dan gua bakal share ke kalian untuk aroma middle notes-nya. Wah. Jadi kalau menurut gue nih aroma middle notes-nya itu dia aromanya memang tidak terlalu jauh dari top notes ke middle notes. Yang membedakan di sini kalau masuk ke aroma middle notes-nya itu aroma ambernya itu mulai muncul gitu. Jadi kalau di awal itu aroma top notes itu aromanya aroma spicy yang muncul cukup tercium di sini. Tapi kalau di middle notes ini dia ambernya itu mulai tercium dan ini tuh menurut gue mulai keren gitu aromanya. Mulai menunjukkan wajah aslinya dari aroma Grand Soir ini. Dan di sini tuh aroma amber yang dibalut dengan aroma vanilla tongkebin, sedikit tercium aroma-aroma lavender, dan juga menurut gue tuh kayak kita tuh misalkan kita lewat di depan kelenteng gitu ya, jadi tercium aroma-aroma dupa yang sudah mulai kayak dari pagi mungkin orang bakar dupa terus kecium sisa-sisanya gitu. Nggak terlalu nyegrak dupanya, cuman di sini memang ada sentuhannya gitu. Tapi dominannya di sini tetap tongkebin dan aroma vanillanya. Jadi menurut gua nih yang bisa gua tangkap dari komposisi di middle notes ini yang muncul, dia itu sebetulnya dominannya cuma 3, vanilla, tongkebin, dan aroma amber. Kalau menurut gue seperti itu, bro. Nah, sambil kita menunggu aroma base note-nya atau dry down-nya gitu ya, biasanya kan gue memang sedikit masuk ke pembahasan mengenai founder-foundernya parfum yang gue review tersebut gitu. Dan ini pun bakalan gue sedikit ulas gitu mengenai pencipta parfumnya ini sendiri dan brandnya gitu ya. Dan parfum ini tuh memang diciptakan pada tahun 2016 oleh Francis Kurkdjian. Kalau kita melihat ke belakang untuk Francis Kurkdjian, dia keturunan dari imigran yang berasal dari Armenia, dan nenek moyang dia itu dulu dari Armenia mengungsi ke Aleppo, dari Aleppo barulah menetap di Paris, Prancis gitu. Dan akhirnya lahirlah Francis Kurkdjian pada tahun 14 Mei 1969 gitu. Dan di sanalah Francis Kurkdjian ini dibesarkan dan sampai sekarang gitu. Nah, Francis Kurkdjian juga manusia biasa gitu ya. Jadi biasanya kalau orang-orang sukses atau orang-orang besar terkenal dan punya karya besar itu memang selalu ada cerita-cerita di balik kesuksesannya tersebut. Masa muda Francis Kurkdjian ini tuh dia dihabiskan untuk mencintai musik dan tari. Dia juga sempat bercita-cita untuk menjadi seorang penari balet gitu, bro. Dan ketika dia itu mendaftar ke sebuah sekolah, yaitu Sekolah Paris Opera School of Dance pada tahun 1983, dan dia itu gak bisa masuk karena gagal tes gitu. Dan dia itu tentunya tidak menyerah gitu ya, karena dia itu tidak lulus tes untuk masuk ke sekolah dance gitu ya. Akhirnya dia itu pada tahun 1985 dia memutuskan untuk menjadi seorang perfumer. Jadi dia itu lebih serius lagi untuk menjadi seorang perfumer. Dan akhirnya pada tahun 1990 Francis Kurkdjian ini tuh dia masuk sekolah parfum gitu. Jadi di Prancis itu tuh ada sebuah institut khusus untuk menjadi seorang perfumer gitu, yaitu namanya ISIPCA yang berlokasi di Versailles, Prancis gitu. Setelah 3 tahun dia bersekolah, Francis Kurkdjian ini tuh dia lulus dari sekolah parfum yang sebelumnya, dan akhirnya dia bergabung ke sebuah organisasi itu yaitu namanya Quets International. Dan Francis Kurkdjian ini dia tuh melanjutkan studinya gitu ke sekolah yang bernama Paris Institute of Luxury Marketing, dan akhirnya dia itu mendapatkan hasil yang sangat puas gitu ya, dan dia itu diberi gelar master. Dan pada tahun 1995 Mas Kurkdjian ini tuh sangat terkenal gitu ya di Paris gitu, bahkan di dunia. Kenapa? Karena Mas Kurkdjian ini tuh dia dipercaya untuk menciptakan sebuah parfum dari rumah mode yang sangat ternama gitu, yang tidak lain tidak bukan yaitu Jean Paul Gaultier, yang mempercayai Francis Kurkdjian untuk merancang sebuah parfum yaitu GPG Le Male yang seperti kita kenal sekarang gitu ya. Bahkan gue juga punya yang seperti ini. Jadi
Parfum pertama Francis Kurkdjian yang diciptakan dan yang membawa namanya melambung tinggi itu yaitu ini gitu. Berkat menciptakan parfum GPG Le Male ini, Francis Kurkdjian itu dijuluki perfumer termuda sedunia pada waktu itu, dan dia itu terbaik gitu. Dan memang kalau kita melihat dari track record si Mas Kurkdjian ini tuh, dia itu memang bukan parfumer abal-abal atau amatiran gitu ya. Dan kalau menurut gue itu sangat wajar dia dapatkan karena dia itu berjuang tentunya untuk menjadi seorang parfumer. Dia itu menempuh pendidikan yang lumayan cukup panjang. Respon dari publik ya sangat memuaskan gitu. Bahkan gue juga menjadi seorang pemakainya dari karyanya Francis Kurkdjian yang karya pertamanya dia gitu. Dan gue sangat mengapresiasi, makanya gue seneng banget. Dan tentunya kalau misalkan dia udah mempunyai karya yang sangat diminati oleh masyarakat dunia gitu, dan dia juga terkenal dan termuda juga karena kepiawaian dia membuat sebuah parfum si GPG Le Male ini, kurang pas kalau misalkan dia memang tidak mendapatkan sebuah penghargaan gitu ya. Dan akhirnya pada tahun 2001 Francis Kurkdjian ini tuh dia mendapatkan sebuah penghargaan Lifetime Achievement dari Francois Coty Works. Dan tidak cuman sampai di situ, dia juga mendapatkan penghargaan dari pemerintah Prancis, di mana dia diberikan penghargaan yaitu Chevalier des Arts et des Lettres. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dia itu artinya kesatria dalam bidang seni dan sastra yang bisa mempengaruhi banyak orang di dunia gitu. Jadi memang dia itu wow banget ya si Maison Francis Kurkdjian ini. Bisa dikatakan dia itu inspiratif udah pasti, dan dia itu bisa dikatakan sebagai legend hidup. Pada akhirnya pada tahun 2009 Francis Kurkdjian ini dia bertemu dengan kawan lamanya, yaitu seorang pengusaha dari Libanon yang bernama Mark Chahya, dan akhirnya mereka itu bersepakat bekerja sama untuk mendirikan sebuah brand atau sebuah rumah produksi yang dinamai dengan nama Maison Francis Kurkdjian. Dan sampai sekarang gitu, bahkan sekarang tuh dia menjadi rumah produksi parfum khususnya yang mengglobal gitu. Dan pada tahun 2017 Maison Francis Kurkdjian dan kawannya ini tuh dia bergabung dengan LVMH, dan pada tahun 2021 ini tepatnya di bulan Oktober, Maison Francis Kurkdjian juga menjadi sebuah creative director di sebuah brand ternama gitu ya, yaitu Dior. Dia itu menggantikan perfumer legend gitu yang menciptakan Dior Sauvage Eau de Toilette, yaitu Francois de Marquis. Sejak rentang tahun 1995 sampai 2022, Maison Francis Kurkdjian ini bekerja lebih dari 40 perusahaan parfum besar di seluruh dunia, bro. Beberapa dari kreasinya adalah Elisab, Le Parfum, My Burberry dari Burberry, Les Extas dari Nina Ricci, dan Narciso Rodriguez dari Narciso Rodriguez. Sampai sekarang lebih dari 85 brand parfum dari berbagai perusahaan wangian baik niche maupun desainer telah dia ciptakan. Wow banget gitu. Maison Francis Kurkdjian ini tuh dia memang legenda hidup ya di bidang dunia perfuman gitu. Dan gue tuh jujur aja senang dengan cerita histori mereka untuk menjadi seorang yang sangat sukses di satu bidang yang mereka geluti gitu. Makanya kenapa gue share ke kalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian juga gitu bro ya. Nah, setelah sekian lama gua ngoceh, ya sudah pastinya ini udah pas kita untuk cium aroma base note-nya atau aroma dry down-nya untuk dari parfum Grand Soir ini, bro. Dan sekarang gua bakal cium dan gua bakal share ke kalian. Untuk aroma base note-nya ini, aroma ini tuh masih tercium aroma sweet vanilla tongkobin yang memang dominan dan tidak akan pernah hilang gitu ya sampai akhir. Dari awal sampai akhir itu tuh memang aroma intinya dari Grand Soir ini. Tetapi di aroma base note-nya ini tuh dia memang sedikit lembut, yang tercium itu vanilla sweet-nya dan aroma sedikit amber, dan aroma dupanya itu masih ada tercium dikit tapi lebih soft gitu kalau menurut gua. Nah, kalau kita bicara mengenai parfum ini, berapa jam bisa bertahan di badan kita? Kalau di gua pribadi, Grand Soir ini selama gua pakai, dan ini tuh sebetulnya botol yang ketiga gua pakai gitu ya. Ini tuh bisa sampai 10 sampai 12 jam, bahkan bisa lebih. Dan ini biasanya gue pakainya sedikit-sedikit gitu, karena gue tuh satu sayang karena mahal, kedua karena memang dia tahan lama kalau menurut gue untuk sekelas parfum eau de parfum gitu ya. Dan untuk harganya sendiri bro, jadi pemakai MFK pasti udah
tahu banget dengan harga MFK di 70 mili untuk harga ini tuh untuk sekarang karena langka ya parfum ini tuh di marketplace itu tuh harganya 3.200.000 up gitu ya. Jadi 3.200.000 up. Dan untuk 200 mili untuk kemasan produknya itu ada di kisaran 6 jutaan dan untuk box tester 200 mili itu ada di harga 5,5 juta. Kalian tuh kalau memang pemakai dan suka banget dengan aroma ini, alangkah lebih baiknya beli yang 200 mili dan kalau ada beli tester aja, lebih hemat sama aja kok gitu. Karena gue juga kadang-kadang kalau emang nggak ada produk ya udah gue beli tester gitu. Kalau nggak ada tester ya terpaksa gue beli produk bro karena gue suka. Dan seperti biasa, gue itu memang pengen bagi-bagi dengan kalian ya. Jadi gue nggak mau merasakan kenikmatan parfum ini bro sendirian. Jadi gue bakal share ke kalian, share injar gitu ya sebetulnya. Jadi gue bakalan deken parfum ini dan gue bakal jual di Love by Winnie tentunya. Di Shopee maupun di Tokopedia, kalian bisa klik link di bawah video ini. Untuk harga 5 milinya itu gue jual sekitar 250. Untuk 10 milinya tinggal dikali 2 aja. Mungkin dari kalian banyak pertanyaan, parfum seperti ini Maison Francis Kurkdjian yang seri ini tuh cocoknya dipakai kemana sih? Untuk dipakai acara apa gitu. Nah, sebetulnya kembali lagi ke kenyamanan kalian bro. Kenapa gue bilang seperti itu? Kadang selera orang itu memang beda-beda. Misalkan contohnya bagi gue, parfum ini tuh gue tempatkan untuk di acara-acara dalam ruangan atau biasanya gue formal. Karena aroma ini tuh dia kan manis, sweet, dan amber yang agak sedikit strong gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengen dipakai siang hari bolong juga kalau memang kalian kuat dan suka, ya tidak masalah. Tapi tentu semua ada efeknya. Efeknya tuh sebetulnya nggak terlalu negatif ya. Jadi misalkan kalian pakai parfum di siang hari yang nyegrak, walaupun katakanlah itu selera kalian. Tapi kadang-kadang kita itu kan hidup bukan sendiri ya. Jadi banyak orang kita masuk ke dalam kerumunan di siang hari dengan memakai parfum yang strong. Yang gue takutin tuh orang nggak nyaman deket gue. Itu aja sih sebetulnya. Gue bisa simpulkan parfum ini tuh untuk di dalam ruangan atau untuk acara-acara formal. Oke bro, terima kasih banyak. Mungkin segitu aja yang bisa gue ulas tentang Grand Soir ini. Dan kalian misalkan kalau mau beli ya untuk icip-icip dulu, kalian bisa mampir-mampir lah toko Love by Winnie gitu ya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay untuk nonton video gua gitu di Love by Winnie channel ini. Dan terima kasih yang suka komen-komen. Jujur bro, karena komen kalian itu membuat gue bahagia banget gitu. Walaupun misalkan kalian tuh kritiknya agak pedas ya tetap bagi gue itu bahagia. Karena dimana ada komen itu setidaknya video gue ditonton orang gitu tentunya. Kalau memang kalian suka dengan video gue atau review-review parfum gue, kalian untuk mengklik tombol subscribe dan loncengnya gitu ya untuk berlangganan. Dan kalian juga bisa share-share ke teman-teman kalian agar video ini tuh bermanfaat bagi orang lain selain kita juga gitu. Oke bro, terima kasih banyak. Spread love and fragrance with Love by Winnie. Bye-bye.